gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat yang kembali membuka YouTube saya. Dan di hari ini saya ingin menyuguhkan sebuah cerita klasik, yaitu cerita Roro Mendut Prono Citro. Ya, kisah ini seperti kisah ini ya, Romeo dan Juliet, seperti itu. Oke guys, juga terima kasih ya sudah subscribe, like ataupun komen, sehingga membuat saya semangat untuk membuat atau menyuguhkan cerita-cerita ya, baik itu wisata, baik itu sejarah ya, ataupun mitos pada suatu daerah. Dan marilah kita menyimak cerita daripada cerita klasik Roro Mendut dan Prono Citro. Pada saat itu, di utara pantai Pulau Jawa terdapat sebuah desa nelayan yang penduduknya begitu damai, dan desa itu bernama Desa Nelayan Teluk Cikal. Desa Nelayan Teluk Cikal itu berada di wilayah Kabupaten Pati, dan Kadipaten Pati tersebut dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Pragulo II. Kadipaten Pati ini merupakan salah satu wilayah taklukan daripada Kesultanan Mataram, yang saat itu Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Dan di desa nelayan Teluk Cikal hiduplah seorang gadis nelayan yang cantik jelita dan menawan, yang bernama Roro Mendut. Banyak para jejaka yang ingin meminang atau melamar daripada Roro Mendut tersebut. Akan tetapi Roro Mendut menolak, karena Mendut sudah mempunyai seorang kekasih yang bernama Prono Citro. Prono Citro sendiri anak dari saudagar kaya dan berwajah tampan, gagah dan berwibawa. Kemolekan dan kecantikan Roro Mendut terdengar oleh Pragulo atau Adipati Pragulo. Nah, untuk Adipati Pragulo itu ingin menjadikan Roro Mendut sebagai seorang istri selir. Berkali-kali Adipati Pragulo membujuk Roro Mendut agar mau menjadi istrinya. Akan tetapi selalu ditolak oleh Roro Mendut. Adipati Pragulo tersebut merasa kecewa pada Roro Mendut, dan akhirnya Pragulo pun mengutus para pengawalnya untuk menculik Roro Mendut dan dibawa ke Kabupaten Pati. Sekalipun Roro Mendut meronta ingin melepaskan diri, akan tetapi dia tidak pernah kuasa dengan para penculik daripada pengawal Adipati
Pragula. Sesampainya di Kadipaten Pati, Roro Mendut itu dipingit ya di Puri Kedaton Pati. Di dalam Puri Kedaton Pati, Roro Mendut ditemani oleh dua dayang ya, dayang tua bernama Nyi Semangka dan dayang muda itu bernama Nyi Duku. Nah, saat Roro Mendut itu di dalam masa pingitan di Puri Kedaton Kadipaten Pati, itu Kadipaten Pati itu ada gejolak ya, gejolak yang mana Raja Mataram Sultan Agung itu menuding Pragula itu sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti atau pajak ke Mataram, sehingga dianggap sebagai pemberontak oleh Raja Mataram yaitu Sultan Agung. Sehingga Sultan Agung pun memimpin menyerang ke Kadipaten Pati. Akan tetapi untuk Sultan Agung saat itu kewalahan menghadapi Pragula tersebut karena Adipati Pragula II tersebut memakai baju sirah ya, baju besi, sehingga tidak ada senjata pun yang bisa melukai daripada tubuh si Pragula. Nah, sehingga si Sultan Agung itu kewalahan. Nah, lalu ada si pembawa payung ya, yang pembawa payung dari Mataram, yang pembawa payungnya Sultan Agung ya, yang bernama Nayadharma, bertindak untuk mengatasi Adipati Pragula tersebut. Nayadharma membawa tombak, yaitu tombak Baru Glinding, di mana perang sengit terjadi, dan tombak Baru Glinding yang dibawa Nayadharma itu mengenai bagian daripada tubuh Pragula yang tidak terlindung oleh baju sirah atau baju besi, sehingga Pragula gugur karena kena tombak Baru Glinding yang dibawa oleh Nayadharma. Sementara prajurit yang dikomandani Tumenggung Wiraguna itu merampas daripada harta yang ada di Kadipaten Pati. Seisinya dibawa juga, termasuk si Roro Mendut putri pingitan itu pun dibawa oleh Tumenggung Wiraguna. Akhirnya si Roro Mendut itu dibawa ke Tumenggungan yang ada di Mataram, karena Tumenggung Wiraguna ini ketika awal melihat Roro Mendut, dia sangat tertarik dan dia pun sangat jatuh cinta kepada si Roro Mendut. Roro Mendut dibawa ke Tumenggungan untuk dijadikan istri selir. Akan tetapi Roro Mendut selalu menolak, walaupun dia itu dirayu dan akan diberikan harta benda yang ia ingini. Tetapi si Roro Mendut ini tidak mau ya, karena si hati Roro Mendut ini sudah memiliki yaitu calon suami atau seorang kekasih, yaitu Ronocitro. Bahkan Roro Mendut itu berkata terus terang ke Tumenggung Wiraguna bahwasanya dia sudah punya kekasih, yaitu Ronocitro.
sikap Roro Mendut yang keras kepala membuat Tumenggung Wiraguna itu sangat murka dan mengancam Roro Mendut untuk memberikan upeti atau pajak ke Tumenggung Wiraguna. Akan tetapi si Roro Mendut ini tidak takut terhadap ancaman untuk bayar pajak kepada Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut lebih memilih membayar pajak daripada menjadi selir Wiraguna. Karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, itu Roro Mendut minta izin ke Tumenggung Wiraguna untuk berjualan rokok sehingga bisa membayar upeti atau pajak yang diminta oleh Tumenggung Wiraguna. Dan Tumenggung Wiraguna pun menyetujui permintaan daripada Roro Mendut untuk berjualan rokok. Dan akhirnya Roro Mendut berjualan rokok. Dan di mana Roro Mendut berjualan rokok itu sangatlah laris dagangan rokok tersebut. Banyak yang datang untuk membeli rokok yang dijual si Roro Mendut. Bahkan banyak orang beramai-ramai ingin dan mau membeli rokok bekas atau rokok putungan yang sudah dihisap oleh Roro Mendut. Dan pada suatu hari, di saat Roro Mendut berjualan rokok di pasar, dia bertemu dengan Prono Citro selaku kekasihnya. Dan Prono Citro pun ingin agar nantinya bersama lagi dengan si Roro Mendut. Prono Citro mempunyai keinginan untuk membawa Roro Mendut lari dari katumenggungan yang ada di Keraton Mataram tersebut. Selesai berjualan rokok di pasar, akhirnya si Roro Mendut pulang ke Tumenggungan, di mana si Roro Mendut bercerita kepada selir lain ya daripada Tumenggung Wiraguna, yaitu bernama Putri Arumadi. Nah, Putri Arumadi pun mendengarkan cerita tersebut ya, dan si Roro Mendut meminta pertolongan Putri Arumadi agar bisa keluar dari katumenggungan untuk melarikan diri. Lalu Putri Arumadi selaku selir ya dari Tumenggung Wiraguna itu mengatur siasat agar si Roro Mendut dan Prono Citro bisa melarikan diri untuk kembali ke desanya yang ada di Kadipaten Pati. Ya, pada hakikatnya Putri Arumadi selaku selir dari Tumenggung Wiraguna itu memang tidak menyetujui bila mana Wiraguna itu mengambil selir lagi, karena selir dari Wiraguna sudah banyak. Nah, akhirnya Putri Arumadi dan Putri Ajeng juga selir daripada Tumenggung Wiraguna itu mencari siasat agar keduanya untuk bisa pergi dari keraton atau kerajaan Mataram tersebut. Akhirnya kedua sejoli antara si Roro Mendut dan Prono Citro akhirnya kabur dari wilayah Katumenggungan yang ada di Mataram tersebut. Akan tetapi belum begitu jauh ya,
untuk Pronocitro dan Roro Mendut itu ketahuan oleh beberapa prajurit Katumenggungan. Lalu prajurit tersebut melapor ke Tumenggung Wiraguna bahwasanya Roro Mendut bersama Pronocitro meninggalkan Katumenggungan. Betapa marah dan emosinya Tumenggung Wiraguna, dan Tumenggung Wiraguna pun menyuruh pengawal ataupun prajurit Ketumenggungan untuk mengejar Pronocitro dan Roro Mendut. Akhirnya Pronocitro dan Roro Mendut pun tertangkap dan dibawa pulang ke Katumenggungan. Dan secara diam-diam Tumenggung Wiraguna itu memerintahkan ke orang kepercayaannya agar menghabisi Pronocitro. Dan akhirnya Pronocitro pun dieksekusi mati dan dikuburkan di hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu. Wiraguna pun kembali menemui Roro Mendut dan membujuknya agar mau menjadi selirnya. Akan tetapi si Roro Mendut tetap tidak mau. Dia ingin tetap nikah sama si Pronocitro. Saat itu juga Tumenggung Wiraguna itu mencibir. Dia bilang bahwasanya Pronocitro sudah mati. Tetapi si Roro Mendut tidak percaya. Akhirnya Tumenggung Wiraguna mengajak Roro Mendut untuk melihat kuburan daripada Pronocitro. Betapa histerisnya si Roro Mendut melihat kekasihnya sudah meninggal. Lalu si Roro Mendut melena mengambil pusaka atau keris yang dibawa Tumenggung Wiraguna. Setelah mengambil keris Wiraguna, dia menuju ke tempat makam atau kuburan Pronocitro. Dan di situ si Roro Mendut bunuh diri dengan memakai keris Tumenggung Wiraguna. Dan Tumenggung Wiraguna betapa menyesalnya melihat kejadian seperti itu. Semua kejadian itu karena atas perbuatannya dan kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya tersebut, Wiraguna menguburkan mayat si Roro Mendut satu luang dengan Pronocitro. Oke guys, mungkin hanya ini cerita yang saya suguhkan. Semoga ini bisa diambil dari hikmahnya dalam cerita tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton YouTube saya. Akhirul kata wal taufiq walhidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.